Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Utami pagi ini. Kita akan belajar tema. Anak-anak sudah siap untuk belajar? Iya, kita awali pembelajaran pagi ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya anak-anak, jangan lupa simak video ini dari awal hingga akhir ya. Langsung saja kita mulai. Hari ini kita akan belajar tema. Tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah. Pembelajaran 5 dan 6. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Hari ini kita akan belajar 1. Cara menjaga kebersihan pekarangan sekolah. 2. Keseimbangan tubuh. 3. Barisan pola bangun datar. Kelas dan pekarangan sekolah Dayu telah bersih. Dayu mengetahui cara menjaga lingkungan sekolah agar bersih dan sehat. Coba kita baca teks percakapan berikut ini antara ibu guru dan Dayu beserta teman-temannya. Anak-anak, apakah kalian sudah tahu cara menjaga lingkungan sekolah agar bersih dan sehat? Sudah, Bu. Kita harus membersihkan ruang kelas dan pekarangan, Bu. Kamar mandi juga harus dibersihkan, Bu. Bagus, Nak. Jika ingin membersihkan kamar mandi, apa yang kita butuhkan? Kita membutuhkan ember, sikat, air, dan gayung, Bu. Baiklah, kita hendaknya selalu membiasakan hidup bersih di sekolah ya, Nak. Ya, jadi anak-anak, dari percakapan antara ibu guru dan Dayu beserta teman-temannya, ini adalah membahas tentang kebersihan. Ya, cara membersihkan lingkungan sekolah kita agar bersih dan sehat. Bagaimana cara menjaganya? Iya, kita harus selalu membersihkan ruang kelas dan pekarangan sekolah. Kamar mandi juga harus dibersihkan ya. Kebutuhan untuk membersihkan kamar mandi ada ember, sikat, air, dan gayung. Nah, setiap hari Bu Utami berharap jika nanti kalian sudah masuk sekolah, kalian harus membiasakan untuk hidup bersih di sekolah anak-anak ya. Selalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah agar bersih dan sehat. Ya, kita coba menemukan kata dalam bentuk tabel ini. Nah, kata dari tabel ini nanti akan ada maknanya, anak-anak. Coba ya, kita belajar bersama. Nomor 1, wadah yang diberi tangkai untuk mengambil air. Apa itu anak-anak artinya? Iya, di sini kita bisa menemukan. Wadah yang diberi tangkai untuk mengambil air itu adalah gayung. Ya, di sini ada kata gayung. Jadi, gayung itu artinya wadah yang diberi tangkai untuk mengambil air, anak-anak. Yang kedua, tempat air berbentuk tabung. Ya, apa namanya? Ada yang tahu? Iya, ember. Nah, di sini ya, ember. Kita sudah menemukan kata ember. Jadi, ember artinya adalah tempat air berbentuk tabung. Nomor 3, pembersih yang dibuat dari bulu dan diberi dasar tempat berpegang artinya? Iya, sikat anak-anak. Ayo, mana? Kata sikat di sini ada? Ya, nanti kalian mencari sendiri ya. Bu Utami sudah menjelaskan. Pembersih yang dibuat dari bulu dan diberi dasar tempat berpegang itu artinya sikat. Nanti kalian mencari kata-kata di sini. Katanya yang berbunyi sikat itu yang mana yang menunjukkan ya, pasti bisa anak-anak ya. Ya, nah, di sini ada teks bacaan, kita baca bersama. Cara menjaga kelas agar bersih. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kelas agar bersih. Lantai, tembok, dan langit-langit harus dibersihkan setiap hari. Jika lantai berdebu, hendaknya dipel agar debunya terangkat dengan baik. Perlengkapan kelas lainnya juga harus dibersihkan, misalnya lemari, papan tulis, meja, dan kursi. Setelah bersih, kelas juga harus ditata dengan rapi. Kita harus berhati-hati ketika membersihkan kelas. Hati-hati ketika membersihkan tempat yang lebih tinggi agar tidak jatuh. Hati-hati mengangkat benda yang berat. Kaki atau tangan bisa terimpit. Ketika membersihkan papan tulis harus pelan-pelan agar debu tidak masuk ke mata dan hidung. Menjaga kelas agar bersih dan sehat itu penting.
Ya, Nana, jadi isi teks bacaan ini adalah kita harus menjaga kebersihan kelas agar bersih. Nah, bagaimana caranya? Iya, kita harus membersihkan seluruh dalam ruangan kelas. Contohnya, langit maksudnya Bu Tami, kemudian lantai, tembok itu harus dibersihkan setiap hari ya. Lantai berdebu, hendaknya dipel anak-anak ya. Kemudian perlengkapan di kelas itu harus dibersihkan, misalnya lemari, papan tulis, meja, dan kursi. Semua harus dibersihkan, harus ditata dengan rapi ya. Kemudian jika kalian membersihkan tempat-tempat yang lebih tinggi, kalian harus meminta bantuan kepada teman kalian untuk memberikan pegangan meja. Misalnya kalian naik meja, nah kalian harus meminta bantuan kepada teman kalian untuk berpegangan atau memegang meja tersebut agar tidak jatuh. Harus berhati-hati anak-anak ya, agar kaki dan tangan tidak bisa terimpit. Nah, jadi menjaga kelas agar bersih itu sangat penting sekali anak-anak ya. Bu Tami berharap nanti kalian jika sudah masuk sekolah, kalian bisa membersihkan kelas kalian agar bersih ya, selalu menjaga kebersihan agar terlihat nyaman dan kita menjadi senang untuk belajar di kelas. Iya, coba amati gambar di bawah ini anak-anak. Nah, gambar di bawah ini adalah apa yang kalian terima atau kalian lihat dari gambar ini. Iya, di sini adalah Dayu dan teman-temannya sedang melakukan kegiatan kebersihan atau membersihkan ruang kelas. Nah, ini Dayu sedang menyapu bersama temannya, misalnya ya. Kemudian sedang membersihkan jendela. Ini sedang membersihkan papan tulis dan sedang merapikan meja atau menata meja. Nah, semua ini anak-anak kegiatannya sangat positif sekali ya. Jadi ketika kita di sekolah atau di dalam ruang kelas, kita harus menjaga kebersihan ruang kelas kita. Itu sangat penting anak-anak ya, karena itu akan berpengaruh pada proses pembelajaran kita. Jika kelas kita bersih ya, maka belajar kita akan menjadi nyaman dan menyenangkan anak-anak ya. Nah, caranya seperti itu, harus menjaga kebersihan. Menyapu caranya, kemudian membersihkan jendela. Kalau ada debu ya kita pel ya lantainya. Kemudian papan tulis harus dibersihkan, meja tertata dengan rapi ya. Seperti itu anak-anak ya. Nah, Dayu dan teman-teman telah menjaga kebersihan ruang kelas. Mereka menjaga kebersihan kelas bersama. Sikap mereka pantas untuk ditiru anak-anak. Sikap itu merupakan contoh kebersamaan di kelas. Tahukah kamu dengan kegiatan yang menunjukkan sikap kebersamaan di kelas? Iya, banyak sekali anak-anak ya sikap kita yang bisa kita tunjukkan untuk kebersamaan di kelas. Contohnya sikap kebersamaan di kelas itu. Nah, di sini kita bisa menunjukkan misalnya kita sedang melatih, maksudnya Bu Tami berlatih menari bersama. Ini adalah contoh kebersamaan di kelas. Kemudian membersihkan kelas bersama, itu juga contoh kebersamaan di kelas. Kemudian kerja kelompok untuk mengerjakan tugas dari Bapak atau Ibu guru, itu adalah juga contoh kebersamaan di kelas ya. Nah, ini apa saja yang dilakukan Dayu dan teman-temannya? Iya, ini mereka sedang menari bersama, sedang mengerjakan tugas kelompok bersama, sedang membaca teks percakapan bersama. Nah, sikap apa saja yang harus dimiliki agar dapat terwujud kebersamaan di kelas? Iya, kita harus saling membantu anak-anak, harus saling menghargai antar teman ya. Tidak boleh mengejek teman. Nah, nanti manfaatnya banyak sekali, kita akan mendapat teman yang banyak, akan disukai teman, tidak dibenci teman ya. Nah, seperti itu anak-anak. Ya, coba ini nanti kalian harus bisa mendiskusikan ya sikap apa yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan di kelas. Ini contohnya saling menghormati walaupun berbeda agama. Nah, nanti nomor 2 sampai 5 kalian mengerjakan sendiri di rumah anak-anak ya, pasti bisa.
Selanjutnya, kelas yang bersih nyaman untuk belajar. Nyaman juga melaksanakan berbagai bentuk kegiatan, misalnya untuk latihan melenturkan tubuh. Latihan ini membuat tubuh lentur dan tidak kaku. Latihan melenturkan tubuh banyak caranya, misalnya kombinasi gerakan persendian leher, persendian lengan, dan persendian pinggang. Amati gambar berikut ini anak-anak. Nah, jadi kita akan belajar untuk kombinasi dalam gerakan persendian. Nah, itu bisa untuk melenturkan tubuh anak-anak ya. Ini contohnya persendian leher. Nah, ini memutar persendian leher ke kiri dan ke kanan. Nah, ini bisa juga untuk melenturkan tubuh kita agar tidak kaku. Kemudian persendian lengan anak-anak. Contohnya seperti ini. Kita bisa memutar persendian lengan kita ke depan dan ke belakang. Persendian pinggang dengan cara membungkukkan badan dan meliukkan badan. Nah, ada juga cara untuk melenturkan tubuh. Nah, seperti dapat dilakukan dalam permainan, misalnya saja meliukkan badan sambil memegang bola anak-anak. Contohnya seperti ini ya. Ini juga bisa untuk melenturkan tubuh kita. Cara melakukannya bagaimana? Ya, yang pertama berdiri tegak dengan kaki rapat. Pegang bola dengan tangan lurus ke atas. Seperti ini anak-anak ya. Kemudian liukkan badan ke kiri dan ke kanan. Gerakkan ke kiri dan ke kanan, ditahan beberapa detik. Nah, ini ya. Semua ini sangat bermanfaat sekali untuk melenturkan tubuh kita agar tidak kaku. Kalian bisa mencoba ini di rumah ya dengan bantuan orang tua atau saudara yang ada di rumah. Selamat mencoba. Ya, anak-anak, pada pembelajaran 6 kita baca bersama Sekolah Adiwiyata. Sekolah Adiwiyata merupakan salah satu contoh lingkungan sekolah yang bersih. Untuk menjadi sekolah Adiwiyata, sekolah harus bersih. Tidak hanya itu, sekolah juga harus rapi dan indah. Oleh sebab itu, pekarangan sekolah harus dikelola dengan baik. Sekolah Adiwiyata tempat yang nyaman untuk belajar. Di halaman sekolah biasanya terdapat taman yang indah. Ada juga pohon yang rindang untuk berteduh dan belajar. Di setiap tempat disediakan tempat sampah. Hal ini bertujuan agar siswa tidak membuang sampah sembarangan. Di sekitar sekolah juga dipasang slogan. Slogan itu berisi himbauan agar siswa hidup bersih dan sehat. Semua siswa ingin menjadi sekolah Adiwiyata. Informasi apa yang kamu peroleh dari teks di atas anak-anak? Iya, sekolah Adiwiyata. Nah, jadi anak-anak, sekolah Adiwiyata itu adalah sekolah yang lingkungannya bersih anak-anak. Nah, sekolah ini adalah sekolah yang pantas untuk menjadi contoh. Sekolah ini memiliki lingkungan yang bersih, rapi, dan indah. Nah, pekarangan juga rapi dan indah. Sekolah ini sangat baik sekali anak-anak, nyaman untuk belajar ya. Halaman sekolah juga terdapat taman yang indah, ada pepohonan yang rindang untuk berteduh dan belajar. Kemudian disediakan tempat sampah, ada slogan ya yang berisi himbauan agar siswa hidup bersih dan sehat. Nah, jadi dari teks bacaan ini Bu Utami berharap kalian akan semangat untuk membersihkan sekolah dan lingkungan sekolah kalian nanti jika sudah masuk sekolah ya. Anak, kita lanjut lagi. Nah, jadi cara untuk membersihkan pekarangan sekolah bagaimana? Nah, berikut ini cara menjaga kebersihan pekarangan sekolah kita anak-anak. Yang pertama, menyapu pekarangan sekolah kita setiap hari. Kedua, membuang sampah yang berserakan. Yang ketiga, menyirami tanaman dan mencabut rumput-rumput liar. Yang keempat, membersihkan selokan atau got agar tidak tergenang atau mampet. Ya, ini adalah cara membersihkan pekarangan sekolah kita agar selalu bersih, nyaman untuk dilakukan kegiatan pembelajaran. Nah, jadi anak-anak, semua warga sekolah itu bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan sekolah. Semua warga sekolah harus menunjukkan sikap hidup dalam kebersamaan. Hidup dalam kebersamaan merupakan wujud dari persatuan. Hidup dalam kebersamaan banyak manfaatnya anak-anak. Sebaliknya, tidak hidup dalam kebersamaan juga ada akibat buruknya ya. Nah, ini anak-anak. Jadi, jika kita hidup
rukun di sekolah. Nah, manfaatnya banyak sekali anak-anak. Kita akan mendapatkan banyak teman dan lain-lain. Kita juga bisa meningkatkan Ya anak-anak, kita lanjutkan lagi ya. Coba diskusikan dengan temanmu apakah manfaat hidup dalam kebersamaan di sekolah. Coba diskusikan dengan temanmu apa akibatnya juga jika tidak hidup bersama di sekolah. Nah, anak-anak, apa saja manfaat yang kamu temukan? Ya, jadi manfaat hidup dalam kebersamaan di sekolah itu banyak sekali anak-anak. Kita akan mempunyai banyak teman, tidak dibenci teman ya. Dan apa pula akibat yang kita temukan jika kita tidak hidup kebersamaan di sekolah? Nah, iya, kita akan dibenci oleh teman ya, tidak mempunyai banyak teman. Ketika kita di sekolah, jika kita tidak hidup kebersamaan di sekolah, maka kegiatan di sekolah akan tidak terlaksana dengan baik ya. Seperti itu. Nah, nanti kalian bisa menjelaskan lebih detail ya, apa saja manfaat hidup kebersamaan di sekolah dan apa akibatnya jika tidak hidup kebersamaan di sekolah ya. Selamat mencoba. Nah, setelah itu, coba carilah satu contoh kegiatan yang mencerminkan kebersamaan dengan temanmu di kelas. Kemudian peragakan kegiatan tersebut. Nah, ketika bergotong royong, kami mengangkat meja bersama. Nah, ini adalah contoh kegiatan yang mencerminkan kebersamaan anak-anak ya. Ini contohnya, gotong royong mengangkat meja. Nah, ada lagi misalkan kita bergotong royong untuk membersihkan ruang kelas. Itu juga termasuk kegiatan yang mencerminkan kebersamaan dengan temanmu di kelas ya. Coba anak-anak amati meja yang diangkat Dayu dan Edo. Bagaimana bentuk permukaan meja? Iya, permukaan meja ini berbentuk persegi panjang anak-anak. Persegi panjang dapat dibentuk menjadi pola tertentu. Persegi panjang membentuk pola dengan bangun datar yang lain, anak-anak ya. Kemarin kita sudah belajar untuk mengetahui pola barisan ya, masih ingat ya? Nah, sekarang kita bisa mengerjakan membentuk pola barisan ya. Terutama kita harus bisa mengamati dulu. Nih, ini gambarnya. Gambar yang pertama gambar apa, gambar yang kedua, kemudian selanjutnya. Nah, begitu nanti kalian bisa mengikuti pola barisan selanjutnya ya, sesuai dengan pola barisan yang pertama, kedua, dan ketiga. Cara mengerjakannya seperti itu anak-anak ya. Misalkan di sini contohnya, di sini ada bangun datar persegi panjang, kemudian segi 5 dan persegi panjang. Nah, dari ketiga bangun datar ini berarti nanti kita bisa menuliskan atau memberi gambar pola barisan selanjutnya juga mengikuti bangun datar yang pertama tadi. Nah, ini pola barisan bangun datar pertama persegi panjang, kedua segi 5, kemudian yang ketiga persegi panjang, berarti selanjutnya setelah persegi panjang segi 5, kemudian persegi panjang lagi, kemudian segi 5, persegi panjang, dan segi 5. Ya, seperti itu anak-anak ya. Yang penting kalian harus benar-benar teliti untuk membaca pola barisan tersebut. Ya, nanti kalian bisa mengerjakan dengan benar ya. Selamat mencoba anak-anak. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari Bu Utami dari awal hingga akhir. Sekarang kalian mengerjakan tugas pembelajaran 5 dan 6 ya. Yang pertama kalian mengerjakan halaman 87 sampai 88, ayo berlatih. Yang kedua, mengerjakan halaman 93, ayo berdiskusi. Selanjutnya menyelesaikan halaman 101 sampai 102, ayo berlatih. Jika semua sudah selesai, kalian foto dalam bentuk kolase dan dikirim ke WA Bu Utami. Maksimal penyelesaiannya sampai hari Kamis 12 November 2020. Sekian yang dapat Bu Utami sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya Bu Utami mohon maaf. Jangan lupa ya menulis
Daftar hadir pada kolom komentar. Semoga bermanfaat dan anak-anak mendapatkan ilmu yang barokah. Tetap semangat belajar dan menjaga kesehatan ya anak-anak ya. Sekian dulu dari Bu Utami. Kita akan bertemu lagi pada pembelajaran daring berikutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.